Saya ketemu pertama 96 di MSC Jakarta. Saat itu jobnya masih 1 juta. Ya mau saya pertama sama Mas Didi. Bukan langsung 200 juta, bukan. Awesome people, balik lagi. Kita sudah ngobrol mengenai sedikit siapa itu Mas Jepang, Mr. Jepang yang sangat famous, ada di YouTube itu. Coba dibuka kalau nggak percaya. Di sana banyak sekali karyanya dia yang sudah dihasilkan. Nah, tetapi yang paling menarik adalah kedekatannya dia dengan sang maestro Didi Kempot yang siapa sih yang nggak kenal sama Mas Didi Kempot yang sudah menghasilkan ratusan karya kan? Nah, apa hubungannya Mas Jepang dengan Mas Didi Kempot? Karena ternyata beliau ini adalah salah satu gitarisnya Didi Kempot, termasuk yang pertama gitaris pertamanya Didi Kempot. Sebelum Mas Didi ini sebesar saat ini namanya, Mas Jepang ini sudah bersama dengan sang maestro. Bisa diceritain nggak gimana itu prosesnya? Saya ketemu pertama 96 di MSC Jakarta. Jadi ketemunya malah di Jakarta ya? Di Jakarta, 96. Ya. Jadi waktu itu saya ikut Wiwin Ngesti, Arranger Jawa Tengah yang menolong orang-orang Jawa Tengah potensial. Oke. Jadi Pak Wiwin Ngesti itu bapaknya Abim Ngesti, mungkin pernah dengar ya? Pernah dengar, ya tahu. Lagunya Pangeran Dangdut itu, ya, Akulah Pangeran Dangdut gitu. Artis cilik itu ya? Artis cilik. Itu ya. Itu lagunya itu. Wiwin Ngesti itu sering nolong musisi-musisi Jawa Tengah yang potensi. Dia lihat-lihat, bagus dibawa ke Jakarta. Saat itu saya waktu itu melayari di MSC. Lah terus, gue emang Solo toh, gitu. Tanpa sengaja itu berarti? Iya, tanpa sengaja. 96. Oke. Aku sampai ngaku Sumber, cedak gitu. Nah akhirnya 96 ketemu, 98 saya dipertemukan lagi di Jepara. Dalam suasana? Pentas. Karena waktu tahun 98 itu saya hidup di Demak. Oke. Hidup saya di Demak, bukan di Solo. Rumah saya di Demak. Oke, iya. Saya lahir di sana juga berarti? Enggak, ya? Saya lahir di Solo. Jadi saya di Demak, saya domisili di Demak. Job saya di Jepara, Rembang, Pati, Kudus, Demak, Purwodadi, Semarang, Kendal, Pantura. Oke. Nah waktu ketemu kedua itu saya langsung kerja bareng Mas Didi. Saat itu jobnya masih 1 juta. Sekali main 1 juta itu untuk nyewa mobil Mas Dodo di Gading itu. Kalau sewa mobil di Gading Elep itu loh. Itu 250. Oke. Makan PP 250. Tinggal bawa duit pulang. Iya 500. 500-an ya. Itu dari awal. Jadi hampir-hampir lagu Mas Didi itu saya semua yang ngisi gitarnya di rekaman maupun pentas. Recording maupun pentasnya di awal-awal itu. Iya, semua. Oke. Ya mau saya pertama sama Mas Didi. Bukan langsung 200 juta, bukan. Luar biasa ya. Bisa kenal sang maestro mulai dari langkah pertamanya. Langkah pertama. Ya. Dan pada saat itu pasti ada banyak kisah di balik ini ya, pentas-pentasnya juga. Iya, panjang banget. Paling menyenangkan apa nih kalau kerjasama dengan Dulu, Mas Didi? waktu tahun 98 kesana belum menginjak 2000 itu kerja saya masih 4 orang tok. 4 orang nih gimana? Saya, Mas Didi, Domo sopir sama Mbak Putri. Jadi nggak ribet. Jadi terus, belum sebawa kru yang sebanyak sekarang gitu ya? Terus ke sini kan jadi sudah banyak orang. Terus akhirnya tahun 2014 saya kan nggak bareng. 2000 sekitar segitu. Jadi mulai dari tahun banyak 96 faktor sampai dengan 2014 ya. Gitu. Nah ini yang seperti yang saya tanyakan tadi, yang paling fun dianggapnya Mas Jepang paling menyenangkan dari sisi Mas Didi Kempot sendiri. Kerja bareng beliau itu yang paling menyenangkan apa sih? Kalau saya sama Mas Didi itu enak banget, nggak ada masalah. Karena dia selalu ngasih kebebasan ke saya. Oke. Semua lagu-lagu beliau itu saya yang ngisi. Tapi waktu pentas, lagu-lagu dia yang dari tangan saya asli nggak pernah sama yang di kaset. Nggak pernah ada marah atau gimana, nggak pernah. Iya. Karena waktu recording itu saya dituntut untuk isi listening. Gampang, orang lihat, oh dengerin langsung suka, di telinga langsung masuk.
Tapi kadang di panggung saya gatel tangan saya tak neko-neko notasinya. Oh, jadi sesuai karakternya Mas Jepang sendiri kalau pas Iya, pentas gitu ya. gitu. Dan beliau enggak pernah marah. Nggak pernah marah. Enggak pernah menegur atau bagaimana. Nggak. Oh, Saya tuh pakem. dari 98 sampai 2014 itu gitar itu nggak pernah sama dengan kaset. Ini contohnya aja. Lagu Stasiun Balapan. Iya. Lagu Stasiun Balapan itu notasinya simpel banget. Gitu kan. Iya. Fa mi re mi fa mi re mi fa mi re mi si si itu. Itu kan di rekamannya. Tapi kalau waktu di pentasnya sudah saya berubah. Fa mi re mi fa mi re mi gitu. Tergantung suasana hati juga ya. Iya, seneng ya sikat gitu Mas. Itu namanya seniman asli itu kalau begitu. Iya kan? Pokoknya gayanya sok menjiwai. Padahal enggak. Menjiwai juga. Itu contoh. Oke. Banyak sih. Beliau orangnya baik. Ya. Ya. Banyak cerita mengenai beliau yang bikin penasaran banyak orang juga. Seperti Iya. apa sih? sama Saya Mas sangat Roni? tahu karakternya Mas Didi. Hafal. Dan Mas Jepang ini termasuk orang yang ya cukup lama bersama dengan Mas Didi Iya, ya. lama banget. Bekerja sama Iya. dengan Mas Didi Kempot gitu. Lama banget. Kalau sampai saat ini nih ya, sampai beliau wafat, Oh. itu sudah berapa banyak proyek yang dikerjakan antara Mas Jepang dengan Mas Didi? Bisa dihitung nggak? Lagu-lagu Mas Didi yang viral-viral sekarang itu kan lagu lama semua. Lagu produksi tahun 98, 99, 2000, 2001 gitu. Karena karyanya juga sudah nggak terhitung ya, ratusan itu juga. Sekarang kalau dari label Indo Musik aja dibikin 15 album. Berarti kan sudah 150 yang saya gitari. 150 Lagu. Belum yang dasar rekor. Recordingnya itu ya. Ya, belum yang Majapahit record. Luar biasa loh. Belum Nggak banyak yang- orang yang tahu ini. Iya, benar. 150-an lagu ya. Itu baru satu label. Iya. Indo Musik. Iya. Belum Majapahit, belum dasar record, belum Borobudur record, belum gitu. Oke. Bekerja sama dengan artis yang namanya juga cukup besar. Betul. Kadang-kadang membuat orang itu kena star syndrome. Tahu ya Mas, star Iya. syndrome itu membuat orang yang tiba-tiba menjadi merasa lebih Iya, dari yang lainnya betul banget. gitu ya. Jadi sombong, jadi arogan. Kalau saya ngelihat Mas Jepang ini nggak seperti itu. Saya gitu enggak. loh. Saya Dia musik. selalu apa adanya. Saya musik kerja itu duit disyukuri sudah itu enggak. Penting duit masuk. Nggak merasa bagaimana gitu, Ya, sudah biasa aja. Saya dulu ikut Mas Didi nggak mikir apa-apa. Saya tahu beliau maestro itu baru meninggal kemarin. Gitu ya. Demi Allah. Kalau di matanya Mas Jepang, Mas Didi itu ya teman gitu ya, Iya, teman baik biasa, gitu teman. ya. Teman baik gitu. Teman baik bisu-bisuan. Ya itu yang, Tantang-tantangan biasa. yang jarang diketahui oleh banyak Ya. orang. Tantang-tantangan ini gojek di studio biasa. Jadi mama dia nyanyi take vokal, saya nantang lho rasane ra enek gitu. Iki apik sing wingi coba iso ora, luwih nangis lagi gitu. Dia ganti semangat. Saya juga sering ditantang gitu. Iya. Jadi sedekat itu hubungannya sebetulnya Iya. antara Mas Jepang dan Kadang Mas dia Didi. juga nantang anu digawe kaya carane gitu kadang. Cengengesan ngalir seninya ngalir. Iya. Seniman ketemu seniman ya begitu ya. Iya. Cara berkomunikasi dan cara gojeknya pun beda Iya, gitu ya. betul. Nah, ini yang jadi contoh buat apalagi kaum milenial. Ini kan kita bincang-bincang milenial ini. Jadi kita sih berharap bukan hanya orang-orang yang seusia Mas Jepang atau di komunitas yang sama, tetapi betul-betul kaum milenial juga bisa melihat bincang-bincang ini bahwa setiap orang itu punya batasannya masing-masing gitu ya. Iya. Jadi nggak ada gunanya kalau kita merasa lebih tinggi dari yang lain, kita merasa lebih hebat dari yang lainnya. Toh yang seperti Mister Jepang pun tidak pernah menampakkan dia pernah dekat dengan siapa. Belum lagi kita ngobrol soal lagu-lagunya siapa aja yang pernah digarap sama dia. Kaget nanti kita lagi. Ada sudah berapa ratus lagu yang sudah digarap miliknya artis-artis yang skalanya nasional ya. Iya. Bahkan bukan hanya nasional, yang di luar negeri pun internasional berarti kan ya. Sampai ke Austria, Eropa. Hanya melalui digital Iya. media. Kemarin ada WA masuk dari Austria. Oh mantap itu. Luar biasa ya. Bikin jingle. Saya nggak bisa bahasa Inggris, ya Google Translate. Oke. Gampang. Itu
Itu nanti kita akan bahas lagi, Iya. kita obrolin lagi, mantapkan lagi karya-karya apa saja yang sudah digarap sama Mr. Jepang.